Hai Andika, guys, di sini kemarin saya coba-coba cari barang di Tokopedia yang menurut saya unik atau menarik untuk dibahas, dan akhirnya saya nemu salah satu barang yang menurut saya sangat unik banget untuk dibahas. Karena menurut saya pertama, brand ini tuh brand lokal atau brand DIY yang kotanya itu nggak terlalu jauh dari kota saya tinggal, yaitu di Malang. Kalau brand ini tempatnya ada di Surabaya, dan brand ini memproduksi semua hal yang berbau tentang RPM atau kipas. Jadi dia ada jual tentang kipasnya handphone, kipasnya router, sampai kipasnya laptop seperti ini. Dan ini tuh DIY yang menurut saya lumayan keren, lumayan apa ya namanya, dia kok bisa bikin inovatif seperti ini. Mungkin meskipun ada beberapa kekurangan yang menurut saya harus diperbaiki ke depannya. Jadi brand ini tuh namanya Sunsail. Buat kalian yang minat dengan produknya dari Sunsail ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Dan produk yang akan kita bahas kali ini adalah cooling pad laptop, yang judulnya, kalau kalian lihat di judul Tokopedia-nya, dia itu memberi nama judul yang menurut saya juga cukup unik. Jadi namanya adalah cooling pad laptop tahan 24 jam angin topan. Karena dia memang RPM-nya ini kencang banget, bisa sampai 6000 RPM. Jadi cooling pad-nya itu bentuknya ya seperti cooling pad seperti ini, cuman dia berbahan akrilik. Kalau biasanya cooling pad itu berbahan plastik atau metal, tapi dia unik, dia berbahan plastik dan dia pakai kipas seperti kipasnya PC seperti ini. Kemudian di sini ada tulisannya brandnya, yaitu Sunsail. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin nanti akan bukan kritik, yang merupakan saran saya buat Sunsail biar kedepannya bisa diperhatikan. Contohnya seperti ini. Di dudukan laptopnya ini dia nggak pakai sebuah alat atau misal rubber fit kayak gitu. Jadi dia pakai baut yang menurut saya bautnya ini akan merusak bagian casing bawah laptop. Jadi misalkan kita taruh laptop di sini, di atasnya seperti ini, memang dia tujuannya bisa menyangga, cuman karena dia pakai baut, kalau suatu saat laptopnya ini tergeser-geser, casing di bawahnya akan ikutan baret. Jadi saran saya pertama buat Sunsail mungkin kedepannya bisa diperbaiki di bagian untuk menaruh laptopnya ini. Kemudian juga ada ini, suara kipasnya ini kenceng banget, kita tes dulu ya. Jadi suara kipasnya ini bener-bener kenceng, udah kayak suaranya drone. Kita buka dulu, mungkin ini saya coba dulu bagian ininya. Jadi kalau kalian beli, akriliknya juga masih terpasang rapi. Kita harus sobek dulu di bagian ini. Nah, jadi setelah dibuka ya bentuknya seperti ini, dan menurut saya kurang safety. Jadi mungkin buat Sunsail di daerah kipasnya ini bisa dikasih grill atau semacam apa, biar tangan itu nggak masuk. Karena kekuatan kipas ini, sambil kita coba aja, kekuatan kipasnya itu kalau dia menjuluki dengan angin topan, menurut saya sih nggak terlalu lebay, karena memang suaranya itu kenceng banget. Ini kabelnya kok susah sekali, sebentar ya. Nah, kalau cooling pad biasanya itu dia pakai tenaga USB, atau biasanya kalian input powernya itu bisa ikut laptop. Tapi kalau cooling pad DIY dari Sunsail ini enggak, jadi kalian harus benar-benar pakai power. Jadi di sebelah sininya itu ada input power, kemudian di sini ada untuk mengatur RPM-nya. Dan sekarang akan kita coba seberapa kenceng speed RPM dari DIY-nya Sunsail ini. Kok belum nyala dia? Nah, jadi menurut saya kalau misalkan dia ngasih judul cooling pad angin topan, menurut saya sih nggak terlalu baik karena memang suaranya dan juga kipasnya itu dingin banget. Tapi masalahnya sekarang, apakah kipas ini benar-benar bisa untuk mendinginkan laptop dalam jangka waktu yang lama, kemudian bisa menaikkan performanya? Tapi nanti akan kita bahas. Sekarang saya akan mencoba untuk membahas yang lainnya dulu. Jadi di dalamnya ini ada dua kipas, dan Sunsail ini bisa menerima custom cooling pad yang pengen kalian mau. Jadi misalkan kalian pengen 10 cooling pad di sini ya, 10 kipas, atau mungkin kalian bisa pengen cooling pad yang bisa terbang jadi drone, itu Sunsail juga bisa. Jadi uniknya di situ, dia bisa customize sesuai dengan keinginan kalian. Kalau ini kan dia ketika dinyalakan warnanya biru ya. Warnanya lampunya biru seperti ini. Ini kalau speed RPM-nya kita turunkan sih dia nggak terlalu kenceng. Misal kita turunkan segini, dia nggak terlalu kenceng. Tapi kalau misalkan kalian mentokkan, suaranya itu kenceng banget. Udah kayak kipas ya. Nah, kalau kalian lihat kan di sini warnanya biru. Cuman misalkan kalian pengen warna lain, Sunsail ini juga bisa memproduksi warna lain, bahkan juga warna RGB. Dan kemarin saya sempat ngobrol sama penjualnya, saya sarankan kalau misalkan RGB di sekelilingnya gitu, apakah bisa? Dan dia jawab bisa. Jadi kalau misalkan sekelilingnya RGB, menurut saya sih keren. Kenapa? Karena seperti ROG series Stick Hero 3 yang di bawahnya itu ada lampu LED pasar malam. Jadi biar daripada kalian beli ROG mahal-mahal, mending beli cooling pad-nya aja yang bisa ambience like seperti ROG Stick Hero 3. Sebelum kita coba, kita harus bahas dulu di bagian bawah ini.
Jadi di sini tuh dia pakai DIY-nya PCB motherboard di sini. Kemudian di sini juga ada kayak part-partnya yang dia buat sendiri. Dan menurut saya kurang safety. Jadi buat Sansel mungkin kedepannya bisa diperhatikan untuk bagian safety. Jadi kalau misalkan speednya ini kenceng banget ya, kemudian mungkin kalian punya adik kecil atau kalian udah punya anak, kemudian jarinya dimasukkan ke sini, menurut saya itu bakalan sakit karena speednya ini kenceng banget. Jari ini bisa masuk ke sela-sela kipas ini. Jadi menurut saya buat Sansel mungkin kedepannya untuk baut ini bisa diganti menjadi rubber fit atau apapun yang bisa membuat yang meminimalisir kerusakan dari casing bawah laptop. Kemudian di bagian sini juga dikasih grill, jadi biar jari itu nggak masuk dan nggak patah. Takutnya kan kalau anak kecil kan ini apa nih muter-muter dimasukkan kayak gitu kan ya, tapi jangan sampai sih. Tapi biar kedepannya itu lebih baik lagi, menurut saya Sansel harus diperhatikan dari segi safety. Dan kalau kalian lihat ulasannya di Tokopedia atau di e-commerce-nya Sansel ini, banyak banget ulasan yang menurut saya, nggak menurut saya sih, saya lihat sendiri ini positif banget. Jadi banyak banget laptop-laptop jadul yang menggunakan cooling pad ini, dan ulasannya itu, ini saya coba ya, dari Arham. Saya udah coba di Dell E6540, biasanya hanya tahan 10 menit. Mainfest 2019 suhu 90-an, habis itu mati. Tapi pas pakai cooler ini, Mainfest 2019 mentok di 70-an Celcius, itu pun masih 50% RPM. Jadi keren abis. Dan kalian bisa langsung cek aja, saya nggak bohong, ulasannya itu ada di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek link pembeliannya juga. Dan kenapa saya beli ini, karena memang saya tertarik. Saya udah bahas beberapa cooling pad, dan menurut saya cooling pad yang saya bahas itu memang membantu sedikit performa dan juga suhu, tapi nggak terlalu banyak. Dan di ulasannya Sansel ini banyak banget ulasan yang menurut saya keren-keren. Jadi saya penasaran memang se-hype apa sih. Jadi sekarang langsung aja kita coba. Tapi kalau saya coba pakai Acer Concept D kurang fair ya. Jadi kita pakai laptop yang menurut saya udah lumayan jadul, yaitu Lenovo yang saya gunakan pertama kali nge-YouTube yang dulu pecah, tapi sekarang udah saya benerin. Kalau saya pakai Concept D ini menurut saya sih dia cooling padnya udah cukup keren, dan nanti akan kita bahas di next review. Karena kita juga baru pindahan, jadi belum sempet untuk ya ngatur ini ngatur itu. Jadi kita seadanya dulu aja ya, seadanya kayak gini. Nanti mungkin akan saya tambahin apa buat biar kalian itu nyaman nonton video di DKID. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba. Dan karena di sini juga belum ada kursi, jadi saya lesehan aja. Jadi pertama kita tes menggunakan software Cinebench tanpa menggunakan cooling pad, dan berapa suhu yang dihasilkan oleh Legion ini. Jadi kita stress mark dulu pakai HW monitor. Kita lihat suhu temperatur untuk CPU-nya. Nah, jadi ini adalah suhu max load ketika running Cinebench R15. Suhunya itu ada di 88 derajat Celcius, dan ini tidak menggunakan RPM atau cooling pad dari Sansel. Jadi kita lihat dulu berapa suhu max load-nya. Sementara ini masih ada di 88 derajat Celcius. Nanti kita juga lihat berapa skornya kalau menggunakan cooling pad dan tanpa cooling pad. Sekarang masih di angka 88, kayaknya mentoknya memang di 88. Ini adalah Lenovo yang pertama kali saya pakai, yang spesifikasinya udah cukup tertinggal, yaitu Core i7 generasi ke-7, 7700 Hz, dan skornya mungkin hanya ada di 500 atau 600 something, atau bahkan bisa mungkin di bawahnya. Kita lihat dulu. Nah, jadi skornya itu untuk Cinebench R15-nya ada di angka 549 CB, dan suhu max load-nya ada di angka 88 derajat Celcius. Dan di tes kedua, tapi ini kita pakai base performance kayak ya tadi ya. Nah, sekarang di tes kedua langsung aja kita coba untuk pakai cooling pad angin topan ini, yang suaranya bener-bener kenceng banget, yang ya kalian bisa dengarkan sendirilah. Mic saya ada di sini, dan ini adalah cooling pad-nya, dan suaranya seperti ini. Wah, ini adalah suara mentok dari speed RPM-nya Sansel. Atau kita mungkin coba separuh dulu aja deh, karena kayaknya cukup berisik suaranya. Jadi kita coba separuh. Jadi ini adalah separuh, kita tes berapa. Jadi kita restart lagi aplikasinya biar suhu max load-nya itu ngereset. Karena kalau nggak kita close, nanti suhunya bakalan tetap ada di angka 88 derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah tes menggunakan speed setengah atau nggak mentoknya RPM dari speed Sansel ini. Sekarang kita langsung coba. Seperti yang kalian lihat, kalau kita pakai di separuhnya, sementara ini masih di 87 derajat Celcius. Jadi ya masih hanya 1 derajat Celcius ya. Dan suara kipasnya ini udah lumayan kenceng banget. Jadi nanti kita sekalian tes berapa hasilnya kalau kita pakai di separuh RPM. Jadi nggak di 6000 RPM, sekitar 3000 berarti kalau
3 separuhnya 6000 rpm ya. Untuk skornya sepertinya akan sama, tapi kita coba lagi. Dan ini adalah kondisi legendnya tidak saya chase, tapi tetap di mode base performance. Jadi kalau kalian lihat di sini tetap di base performance, tapi tanpa dicas. Di tes awal tadi juga base performance tanpa dicas, jadi biar sama. Apakah kalau di Cinebench R15 ini ada penambahan? Kalau tidak, kita nanti akan coba di tes gaming juga. Apakah di game itu ada penambahan FPS atau enggak? Karena kalau nggak mungkin kan orang itu main laptop cuman hanya untuk benchmark, kecuali saya sih. Nah ini 87 derajat Celcius, tapi untuk value-nya dia, jadi tadi adalah 549 CB, dan kemudian naik menjadi 555 CB. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk menggunakan speed mentok dari cooling pad-nya Suncell ini. Tadi adalah 88 derajat Celcius, kemudian 87 derajat Celcius. Sekarang langsung aja kita mentokkan untuk suaranya ya. Semoga suara saya masih bisa masuk karena suara kipasnya memang udah lumayan berisik. Gila. Jadi ini adalah suara mentok dari kipas DIY dari Suncell. Sebentar, ini apakah nanti harddisknya aman? Karena suaranya ini kenceng banget dan geter. Dan harddisk itu lumayan tidak tahan goncangan, tapi gak apa-apa, kita tes saja. Kita langsung aja kita tes, kita running. Jadi untuk sementara ini suhunya tetap di angka 87 derajat Celcius. Tapi kita lihat skornya apakah dia nambah, dan ini suaranya udah kenceng banget. Dan memang bener-bener dingin ya. Di bagian casing-casing laptop ini juga nggak ada bagian yang kerasa panas sama sekali. Cuman kalau speed RPM-nya mentok, laptopnya ikut geter. Yang saya khawatirkan nanti kalau misalkan geter terus, harddisknya itu bakalan bad sector. Karena di situ adalah komponen yang pakai piringan yang berputar, jadi dia itu nggak terlalu kuat terhadap goncangan. Sekarang kita lihat dulu udah mau selesai berapa skornya. Kalau untuk suhu max-nya masih tetap di angka 87 derajat Celcius. Kalau untuk skornya, berapakah skornya? Kita lihat dulu. 556. Jadi naik ya. Di awalnya tadi 549 CB itu tanpa cooling pad. Kalau pakai cooling pad tapi separuh speed itu ada di 555 CB. Kemudian kalau mentok ada di 556 CB. Tapi yang terpenting sekarang kita akan coba juga menggunakan tes gaming. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari cooling pad seharga 320 ribuan dan dari brand lokal Suncell di kota Surabaya yang DIY ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 320 ribu, menurut saya cooling pad ini cukup menarik dan cukup GGWP. Karena seperti yang kalian lihat tadi di tes Cinebench R15, biasanya kalau laptop itu di tes di Cinebench R15, kalau di running kedua dan running ketiga itu biasanya skornya, selisihnya, performanya itu turunnya lumayan. Tapi kalau pakai cooling pad ini dia malah naik. Dan kalau digunakan untuk di tes gaming tadi, seperti yang kalian lihat, saya hanya mencobanya di game Battlefield 1 dan juga PES 2019. Di PES 2019 memang nggak ada terlihat signifikan FPS-nya, karena memang PES itu mentok di 60 FPS. Tapi kalau kalian suhu max load kalau kalian lihat antara suhu max load GPU dan juga CPU-nya itu cukup signifikan performanya. Dan kalau di game Battlefield 1 ada sedikit penambahan FPS dan suhu max load-nya juga lumayan selisih kalau tidak menggunakan cooling pad. Oke, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini, dan menurut saya sih worth it, apalagi bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Jadi misalkan kalian pengen 5 fan di dalam cooling pad sekaligus, atau kalian pengen menerbangkan laptop kalian, Suncell saya tanya tadi bisa. Jadi kasih aja challenge menarik di Tokopedia atau di lapaknya Suncell. Mungkin kalian pengen RGB ambience lighting, atau yang menurut kalian ya sesuai dengan keinginan kalian lah. Karena memang Suncell ini juga melayani custom, gak hanya cooling pad untuk laptop, tapi router, dan mungkin suatu saat juga bakal bikin drone. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi, and see you on the next video. Bye bye.